Halo, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti biasa di hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu, dan tentunya sebelum kita memulaikan ibadah ini, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat? Anak-anak yang di rumah masih setia untuk baca kitab suci? Anak-anak yang di rumah masih setia berdoa kepada Tuhan? Ya, senang sekali Ibu mendengarnya karena anak-anak yang di rumah selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan seperti keadaan saat ini ketika virus COVID-19 masih banyak di sana-sini, Ibu harap anak-anak juga tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa anak-anak terus melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kita melakukan setiap aktivitas kita. Terlebih khusus ketika kita beraktivitas di luar rumah, supaya kita dijauhkan dari virus COVID-19. Dan saat ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama It's a Great Day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Saat ini anak-anak, kita akan mendengarkan kitab suci. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Sekalian kita akan mohon tuntunan Roh Kudus ketika kita akan membaca kitab suci, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang akan kita dengarkan boleh kita simpan di dalam hati, boleh kita ingat selalu, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun dan dimanapun kami berada. Saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon tuntunan dari Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan akan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Nya akan kami baca sebentar, boleh kami tanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh kami mengerti,
dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami semua anak-anak sekolah minggu yang dapat mengikuti ibadah ini, dan juga bagi guru sekolah minggu yang sebentar akan membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya ketika kami mendengarkan maupun ketika guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami saat ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti di dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan satu lagu. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini mari torang siapkan hati for dengar firman Tuhan. So siap semua? Nah, kalau torang so siap, sekarang torang mau baca Alkitab pada saat ini, yang terambil dari Amsal 19 ayat 23. Mari torang baca sama-sama. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Torang baca satu kali lagi, Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah adik-adik, sekarang ibu mau tanya, siapa yang so pernah lihat binatang buas? Ada yang so pernah lihat binatang buas? Nah, pasti ada yang bilang sudah, dan ada yang lihat di mana? Ada sto yang pernah pergi di taman, di kebun binatang, Kang? Atau ada yang lihat di televisi. Nah, binatang buas itu yang bagaimana? Yang seperti singa dan harimau. Nah, kalau torang baku dapa dengan tu binatang buas, apa yang dah jadi? Apakah torang senang atau takut? Nah, pasti takut, Kang. Torang takut karena torang tahu kalau tu binatang buas itu dia boleh mau bikin luka pat orang. Toh, dia mau serang pat orang. Nah, saat ini torang akan menyaksikan video bersama tentang bagaimana torang pe Tuhan yang luar biasa ada lindungi satu orang waktu dia ada berhadapan dengan binatang buas. Penasaran mulia siapa tuh orang itu dan bagaimana Tuhan melindungi orang itu? Mari torang saksikan bersama-sama. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu.
adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, nah bagaimana? Semuanya so lihat tuh video tadi, semua so lihat bagaimana cerita tadi. Itu cerita tentang siapa? Ya, cerita tentang Daniel. Bagaimana Daniel itu ditolong oleh siapa? Oleh Tuhan. Daniel ditolong oleh Tuhan dari singa-singa. Waktu dia dilemparkan dalam gua singa. Oleh siapa waktu itu? Oleh raja yang waktu itu berkuasa. Nah, ada yang tahu bagaimana sifat Daniel itu? Benar sekali, itu Daniel itu adalah orang yang takut akan Allah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma main-main, tapi memang dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah. Dia taat dan selalu menyediakan waktu bagi Tuhan. Dia rajin berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan dia itu kukuh dengan kepercayaannya. Dia tidak membuang kepercayaannya. Padahal adik-adik, ada larangan waktu itu untuk menyembah yang lain. Selain menyembah raja, maka orang yang menyembah itu akan dihukum. Dan waktu itu Daniel nyanda tako. Dia tetap sembah Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini berkata bahwa takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Dan orang boleh lihat bahwa Daniel takut akan Tuhan dan dia dilindungi dari kematian. Bahkan oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, raja pun waktu itu dia mengakui Tuhan yang Daniel sembah. Dia percaya bahwa Daniel menyembah Tuhan yang benar karena waktu itu orang bisa tahu bahwa dia ada kuasa, Tuhan ada kuasa untuk menyelamatkan Daniel. Dimasukkan ke dalam gua singa tetapi selamat oleh karena kuasa Tuhan. Daniel selamat dari binatang buas oleh karena perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, hal yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Itu yang torang mesti ingat. Sama dengan torang pembacaan saat ini. Saat orang takut pada Tuhan, maka orang kehidupan itu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan pasti melindungi kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang benar-benar takut dan bersandar kepada Tuhan. Dia akan melindungi orang tersebut sama seperti dia melindungi Daniel. Demikian juga dengan adik-adik dan torang semua. Jangan pernah bersandar kepada apapun atau kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Torang Tuhan yang memang maha kuasa. Allah adalah sumber kehidupan dari torang. Dia yang kasih kehidupan buat adik-adik. Dia yang kasih kehidupan juga buat ibu dan bahkan semua orang. Dia juga yang akan menjaga adik-adik dari apapun. Dia jaga benar-benar seperti dia menjaga Daniel waktu itu. Nah, seperti saat ini adik-adik, dia juga menjaga torang dari waktu torang hadapi virus corona. Dia jaga torang dari kecelakaan dan kasih patorang kehidupan yang damai dan terpenuhi torang kebutuhan. Nah, ada tuh adik-adik yang tidak ada terpenuhi kebutuhan karena Tuhan penuhi semuanya. Jadi hanya satu yang orang mesti ingat, yaitu takut akan Tuhan. Karena setiap orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh apa? Ya, memperoleh hidup dan perlindungan dalam damai sejahtera. Demikian adik-adik. Orang mesti ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik, takut akan Tuhan. Dan seperti Daniel, cari pa Tuhan selalu. Setiap hari orang cari pa dia toh. Taat akan firman-Nya, kok bikin Tuhan pe mau. Orang mesti ingat itu semua.
baking apa yang Tuhan mau, dan selalu datang pak Tuhan. Sama dengan Daniel yang selalu datang pak Tuhan dan dia taat dengan Tuhan. Demikian adik-adik, dan Tuhan akan tetap melindungi torang. Amin. Adik-adik, saat ini torang akan hafal ayat hafalan. Nah, torang akan hafal Amsal 19 ayat 23a. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Nah, torang hafal sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 23a. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana seorang Daniel berani ketika dia berada di tengah-tengah sekumpulan singa. Kira-kira kalau anak-anak ada di dalam lubang seperti Daniel saat itu, kemudian di dalamnya ada singa-singa, apakah anak-anak berani? Takut. Tapi ibu mau bilang, jangan takut. Karena kita punya siapa? Punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menjaga kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita. Kita jangan lagi mengganggu teman atau mengganggu adik kita, kakak kita ketika kita berdoa. Kita kunci tangan, tundukkan kepala, tutup mata supaya kita dapat berkonsentrasi. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hingga saat ini Engkau masih terus menjaga dan menyertai kami. Meskipun di dalam segala keterbatasan aktivitas dikarenakan masih banyak virus COVID-19 yang menyebar di daerah kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kami rindu sekali untuk boleh hadir di dalam ibadah sekolah minggu yang seperti waktu-waktu yang lalu diadakan di gereja. Kami mohon Tuhan, Engkau dapat segera mengakhiri pandemi ini. Engkau dapat segera menghapus virus COVID-19 dari muka bumi ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan boleh menaikkan ucapan syukur karena segala kuasa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam segala keterbatasan ini juga kami masih boleh beribadah, meskipun ibadah kami hanya dapat dilaksanakan secara online. Tetapi Tuhan, biarlah ibadah kami ini meskipun singkat dan sederhana, boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan juga orang tua, juga kami sebagai guru sekolah minggu, dan biarlah apa yang boleh kami pelajari di dalam ibadah-ibadah online ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami,
setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini juga masih berjuang mengatasi COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, kesehatan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin-pemimpin di daerah kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajaran para menteri, kemudian Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota Tomohon, hingga ke kecamatan dan kelurahan yang ada. Kiranya Tuhan dengan kebijaksanaan yang mereka lakukan, mereka boleh segera dapat mengatasi menyebarnya COVID-19 dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang terus juga berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terjangkiti COVID-19. Tuhan tolong, mereka adalah orang-orang yang dengan sepenuh hati mau melayani, mau memberikan waktu dan kehidupan mereka untuk sesama. Tuhan tolong mereka berserta dengan keluarga mereka. Kami tidak dapat membayangkan pergumulan yang mereka hadapi, tetapi kami hanya dapat mendoakan supaya mereka terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan juga semua pasien COVID-19, Tuhan kiranya juga berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat berangsur-angsur pulih. Tuhan, kami berdoa untuk stabilitas negara kami, baik dari segi keamanan maupun secara ekonomi. Tuhan kiranya juga akan terus turut campur di dalamnya, sehingga di dalam masa-masa sulit yang boleh kami jalani saat ini, kami boleh terus berkarya, kami boleh terus berusaha semampu kami untuk dapat melakukan yang terbaik bagi keluarga kami, bagi masyarakat di sekitar kami, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Uindano. Tuhan tolong jaga dan lindungi setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kanaan Uindano. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kepandaian ketika mereka juga harus belajar dari rumah. Berikan roh kerajinan supaya mereka dapat bersemangat untuk dapat belajar setiap hari meskipun tidak melalui tatap muka secara langsung dengan guru-guru. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka di dalam setiap tugas pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mencukupkan setiap kebutuhan dari keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami saat ini, dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita nyanyi bersama Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya.
Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Semoga anak-anak boleh mendapatkan berkat melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang boleh kita nyanyikan bersama dan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Dan anak-anak harus belajar untuk gagah berani seperti seorang Daniel. Dan jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan, karena seperti biasa ibu ingin anak-anak belajar tentang firman dan menyampaikannya juga kepada orang lain melalui ayat hafalan yang sudah kita pelajari bersama. Sampaikan ayat itu kepada mama, papa, ataupun kepada oma, opa, dan biarlah mereka yang nanti akan melihat dan menilai apakah anak-anak benar-benar menghayati firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan cerita firman yang lainnya. Sampai jumpa.